Salam merdeka. Begini, pahlawan sampai hari ini diukur oleh banyak orang itu unsur atau orang yang berjibaku dengan pertempuran, berjibaku dengan gerakan-gerakan pengusiran daripada penjajah dan lain sebagainya, yang ukurannya seseorang itu baru dianggap pahlawan kalau bertempur dan gugur. Itu betul. Tapi di Indonesia ini kita agak sedikit lupa dan perlu diingatkan. Ada pahlawan yang mengembalikan negara kita ini yang tadinya dicabik-cabik, tapi tidak dengan peperangan, tapi dengan diplomasi, diskusi sesama. Lagi-lagi, dahulu tahun 28, ada pahlawan yang memproklamirkan negara, bangsa, dan bahasa tanpa setetes darah pun. Keluarlah Indonesia sebagai negara, keluarlah Indonesia sebagai bangsa, keluarlah Indonesia sebagai bahasa. Kemudian dalam perjalanan menciptakan kemerdekaan, di saat proklamasi setetes darah pun tidak ada. Keluarlah proklamasi 17 Agustus. Sering kita sampaikan, menjadi ada pahlawan seakan-akan tatkala Belanda kembali lagi menyerang dan kita lawan, kemudian Belanda terusir, yang wafat kita namakan pahlawan. Itu tidak salah. Namun ada lagi satu kejadian besar yang hari ini bangsa Indonesia mengatakan NKRI harga mati. Itu dicetuskan bukan dengan perlawanan terhadap Belanda. Setelah kita menerima penyerahan kedaulatan, tapi dengan syarat, yakni syaratnya menjadi Republik Indonesia Serikat. Ada tokoh-tokoh yang tidak setuju, namun tidak setujunya itu diungkapkan di dalam diskusi parlemen. Satu di antara tokoh yang tidak setuju itu adalah Muhammad Natsir, seorang cendekia Muslim yang ketika itu politikus juga, yang ketika itu pemimpin partai juga, sesungguhnya tidak setuju dengan adanya Indonesia menjadi RIS. Maka beliau cerdik, cerdas, dan santun mendekati tokoh-tokoh partai, baik dipandang dari sudut agama, umpamanya kaum Katolik, kaum Protestan, diajak bicara detail. Setelah dirangkum bahwa bangsa Indonesia yang terwakili di parlemen itu memiliki pandangan yang sama atau dekat-dekat sama, maka beliau Muhammad Natsir membuat satu mosi integral, satu pandangan pribadi atau pandangan politik partai untuk menyampaikan integrasi, merombak dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hari ini pemuda-pemuda Indonesia tidak memahami itu. Itulah pahlawan tanpa meneteskan darah, tapi dengan kecerdikan. Tahun 28 kecerdikan bangsa kita mengeluarkan
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tahun 45 mengeluarkan proklamasi, yang tatkala proklamasi itu tahun 45 itu pemuda-pemuda menginginkan seluruh Nusantara, namun menerima nasihat dari tokoh Jepang, kalau Anda mau memerdekakan Nusantara, abadi tidak merdeka, tapi merdekakanlah apa yang pernah dikuasai oleh Belanda, yaitu Hindia Timur, Hindia Belanda Timur. Pemuda kita mengambil yang itu dan merdeka. Kemudian terjadi infiltrasi lagi atau pencerobohan oleh koalisi yang ketika itu dikatakan sekutu, dipimpin oleh Inggris dengan alasan mau melucuti tentara Jepang, tapi sesungguhnya menghantarkan penjajah lama. Diikuti oleh Australia, diikuti oleh Amerika, koalisi penjajahan lagi itu. Namun bangsa kita menampilkan diplomasi yang ulung, sekalipun di sana sini ada yang tidak setuju, tapi dengan diplomasi melahirkan hasil daripada diskusi perjanjian Cirebon, yaitu apa itu yang Kuningan itu, Linggarjati, kemudian Renville, itu pun semua ada resiko, tidak mulus. Ujung adalah KMB, padahal ketika itu Rom yang tokoh Masumi pun ikut. Namun dengan hasil yang menjadikan Republik Indonesia Serikat itulah Muhammad Natsir tidak setuju. Namun tidak setujunya tidak ditampakkan seperti Amir Syarifuddin yang memberontak di Madiun, namun dirundingkan di parlemen dan berhasil. Bung Hatta mengatakan ini proklamasi kedua. Keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 17 Agustus tahun 1950 Bung Karno menyampaikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disepakati, dan Muhammad Natsir jadi Perdana Menteri pertama NKRI. Hari ini NKRI dikatakan oleh semua orang harga mati, tapi tidak paham siapa yang meracik NKRI itu. Nah, ini namanya tidak paham pahlawannya sendiri. Pahlawan kepiawaian berdiskusi di parlemen. Nah, ini saja dulu.